Ada seorang pemburu singgah di sebuah pemukiman di dekat danau pada musim dingin. Tapi, ketika si pemburu ini sampai di lokasi, dia tidak menemukan satu orang pun di pemukiman tersebut. Setelah diperiksa, dia menemukan beberapa kejanggalan. Dan sampai saat ini kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada desa itu. Aku udah riset dari beberapa artikel dan juga udah nontonin konten-konten yang ngebahas kejadian ini. Dan ini yang aku temukan. Desa pemukiman yang dimaksud ini di wilayah negara Kanada, lebih tepatnya di wilayah Nunavut yang dingin. Jadi di sana ada danau yang namanya itu Danau Anji Kuning. Di pesisir danau tersebut ada beberapa pemukiman-pemukiman yang kecil dan terpisah menjadi beberapa kelompok. Yang mana satu pemukiman itu paling kisarannya sekitar 25-30-an orang. Nah, suku yang mendiami pemukiman ini adalah suku Inuit. Mereka terkenal dengan kemampuan mereka yang bisa beradaptasi dengan kondisi iklim es. Suku ini menjalani hidup sederhana di sana. Namun iklim di sana mengharuskan mereka untuk menjalani hidup yang tangguh, baik itu di darat maupun di air. Penduduk desa ini mengandalkan tanah dan danau sekitar mereka sebagai sumber penghidupannya. Mereka terampil dalam berburu, memancing, dan membuat peralatan penting agar bisa bertahan hidup di iklim yang keras tersebut. Banyak para pemburu sering singgah di pemukiman Inuit ini sebagai tempat peristirahatan sehabis mereka berburu, baik itu berburu beruang maupun berburu rusa kutub. Selain tempat peristirahatan, tempat ini juga sering dijadikan sebagai pusat perdagangan, baik itu mereka yang menjual hasil buruan ataupun aktivitas jual beli peralatan untuk berburu maupun bertahan hidup di iklim ini. Namun, sesuatu terjadi di salah satu pemukiman pada tahun 1930 yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Seluruh warga di salah satu pemukiman itu hilang dengan beberapa kejanggalan yang ditemukan di desanya. Jadi pada tahun 1930, ada seorang pemburu yang namanya Joe Labelle. Dia sebenarnya udah hafal banget sama kawasan ini, karena dia sering berburu dan singgah di pemukiman Inuit tersebut. Cuma pada saat bulan November, ketika dia ingin menyinggahi salah satu pemukiman suku Inuit ini, dia menemukan sebuah pemukiman yang sepi dengan keheningan yang menyeramkan. Di situ dia langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang gak beres di desa ini. Di ceritanya, Joe Labelle sebenarnya udah pernah ke desa ini sebelumnya. Cuma gak tahu kapan terakhir dia mengunjungi desa ini. Intinya waktu dia datang di bulan November, desa ini udah gak ada orangnya. Dan gak ada tanda-tanda siapapun dan apapun di desa tersebut. Di saat itu langsung diceklah sama si Joe Labelle ini. Dan di luar dia menemukan perapian kayak api unggun yang mana di atas perapiannya masih ada panci dan berisi makanan. Joe kemudian berteriak dan mengetuk pintu gubuk yang ada di sana. Tapi dia tidak menemukan jawaban. Karena gak ada jawaban, masuklah si Joe ini ke dalam gubuk. Dengan rasa bahwa dia udah siap kalau seandainya Joe ini menemukan mayat yang membusuk ataupun tengkorak. Tapi ternyata di sana dia tidak menemukan siapapun. Di sana dia hanya menemukan barang-barang pribadi. Terus dia juga menemukan panci yang masih berisi makanan, yang mana pancinya ini masih hangat. Dan dia juga menemukan peralatan untuk bertahan hidup, seperti sepatu boot, senapan yang udah berkarat, dan dia menemukan parka. Jadi parka ini adalah jaket tebal berbulu yang dipakai untuk musim dingin. Terus kejanggalan yang lebih anehnya lagi, ketika dia menemukan baju atau pakaian yang mana pakaian itu masih dijahit dan jarum jahitnya itu malah masih nempel di pakaian tersebut. Seolah-olah ini kayak menunjukkan bahwa mereka harus buru-buru pergi sampai-sampai mereka itu nggak sempat lagi menyelesaikan pekerjaan mereka atau minimal peralatan mereka. Karena kan di sana itu dingin banget, iklim es. Kalau dipikir masa sih warga di sini pergi keluar tanpa menggunakan jaket mereka, kan kayak aneh gitu kan. Terus senapan itu kan sesuatu yang sangat penting bagi suku Inuit itu untuk berburu. Kenapa bisa senapan itu bisa ditinggalin? Dan juga kenapa senapan itu berkarat seperti nggak diurus? Nah, itu beberapa kejanggalan yang aneh. Tapi ada yang lebih aneh lagi. Ketika Joe Labelle ini melanjutkan pencariannya, dia menemukan 9 ekor anjing yang masih terikat di satu tiang. 2 di antaranya masih hidup, tapi 7 yang lain telah meninggal. Menurut Joe, kematian anjing-anjing ini adalah akibat kelaparan. Aneh juga kan kenapa anjing mereka bisa ditinggalin, padahal itulah hal yang penting bagi mereka. Nah, kemudian dari sini ada 2 versi cerita yang aku temuin dari berbagai sumber.
Yang pertama, Joe sudah merasa ketakutan. Jadi dia pergi dari desa tersebut kemudian mencari telegraf. Jadi telegraf itu kayak alat komunikasi yang mana kita bisa menuliskan kode Morse, yang mana kode Morse itu akan sampai kepada polisi. Joe ini melanjutkan penyelidikannya. Ketika dia melanjutkan penyelidikan ini, ceritanya itu jadi lebih menyeramkan lagi. Saat itu, Joe menemukan kuburan yang udah digali tapi mayatnya nggak ada di dalam sana. Menurut budaya di sana, ketika proses pemakaman, ketika udah ditutup lagi lubangnya, mereka bakal menyusun batu-batu itu mengelilingi kuburan tersebut. Nah, yang anehnya, batu-batu yang mengelilingi kuburan tersebut itu nggak tersentuh sama sekali. Batunya itu masih tersusun rapi. Yang berarti, ini bukan tindakan hewan. Bisa jadi ini tindakan manusia. Habis itu barulah Joe Labelle ini pergi untuk mencari telegraf, kemudian lapor ke polisi Kanada. Singkat cerita, ketika polisi berkuda ini datang ke desa tersebut dan melakukan penyelidikan, sesuatu yang membuat ini menjadi lebih aneh lagi adalah tidak ada tanda-tanda perlawanan. Jadi kalau kita bilang warganya ini diserang perampok atau bandit, sehingga mereka melarikan diri itu nggak masuk akal, karena nggak ada tanda-tanda perlawanan. Terus selain itu, polisi juga melihat ada cahaya yang terbang melintasi desa tersebut. Nah, dari sini kalian pasti tahu ini bakalan kemana arahnya. Salah satunya alien. Cahaya yang dilihat polisi itu berperan besar dalam teori konspirasi alien. Jadi mungkinkah penduduk desa Inuit ini telah diculik oleh para alien? Itulah pembahasan kita mengenai desa yang hilang di Danau Anjinguni, Kanada. Sebenarnya ada beberapa fakta mengenai desa ini, tapi mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya. Kalau kalian ada yang tahu, coba komen di bawah. Dan gimana menurut kalian mengenai hilangnya seluruh warga di desa ini? Apakah emang benar diculik alien? Apakah mereka memang diserang oleh bandit? Atau mereka memang memutuskan untuk meninggalkan desa ini tanpa membawa apapun? Jadi itu pembahasan kita kali ini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.